Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan jumpa lagi di podcast kajian entrepreneur syariah, yaitu sebuah ruang untuk kita semua berdiskusi bagi semua sobat-sobat entrepreneur syariah untuk membahas kendala sekaligus solusinya yang kerap dihadapi agar bisnis dapat bertumbuh dengan sukses dengan cara yang halal dan berkah tentunya. Bersama saya, Bambang Yanse, dan seperti biasa saya didampingi oleh sahabat saya, Mas Hamid Surya, STMESY. Mas Hamid, ya. Apa kabar? Alhamdulillah, sehat ya? Sobat Trainer Syariah, sering sekali kita membeli sebuah produk atau menggunakan jasa tertentu. Pada awalnya kita merasa sangat puas, senang sekali, gitu. Yeah. Tetapi ketika kita repeat order, kita memakai atau menggunakan jasa itu lagi ya, terus ada sedikit rasa kecewa, agak menurun kepuasan kita ini. Ya. Nah, jadi kesimpulan saya itu banyak usaha berhasil menarik pelanggan pada awalnya, tetapi kesulitan mempertahankan kualitas produk atau jasanya. Begitu. Akibatnya apa? Akibatnya kepercayaan pelanggan menurun. Reputasi bisnisnya juga terganggu. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya keuntungan jangka panjang dan keberlangsungan bisnisnya ikut terancam. Ini sering kali terjadi di kawan-kawan sobat penerima kita nih. Nah, bagaimana konsistensi kualitas suatu produk dari sudut ekonomi syariah, ya kan? Nah, sobat penerima syariah, mari kita mulai bedah di episode ini yang mengusung tema kualitas produk adalah amanah, dan itu rahasia bisnis menuju sukses dan berkah. Kita sering mendengar keluhan pelanggan yang memperlihatkan rasa kecewa karena kualitas produknya yang tidak konsisten, berubah-ubah, ya kan? Kemarin bagus, sekarang kurang, atau sebaliknya misalnya, gitu kan? Nah ini tolong Mas Hamid, bagaimana kawan-kawan kita ini sobat syariah supaya bisa menjaga kualitas produk, bisa dipandang bagaimana nih dari perspektif ekonomi syariah. Pak Bambang dan sobat trainer syariah, pengalaman Pak Bambang juga kadang-kadang saya alami juga. Jadi ketika seorang pelaku usaha atau entrepreneur menawarkan suatu produk, hakikatnya itu dia memberikan suatu janji kepada customer. Nah ini yang awalnya harus dipegang oleh sobat trainer syariah. Janji itu terkait dengan apa? Terkait dengan kualitas, manfaat, dan nilai yang akan diterima oleh pelanggan. Jika kualitas itu tidak dijaga, jadi sepertinya kita tidak menjaga amanah. Padahal Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 1 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Dalam konteks bisnis, menjaga kualitas produk merupakan bagian dari memenuhi komitmen kepada pelanggan. Atau dengan kata lain, kualitas produk adalah amanah bagi seorang entrepreneur syariah. Nah, ketika kualitas sebuah produk adalah amanah yang Mas Hamid sebutkan tadi, gitu ya, itu menjadi hal yang sangat penting dalam bisnis. Karena menjaga kualitas produk berarti menjaga amanah. Jadi penasaran nih, apa sih penyebab utama kualitas sebuah produk menjadi tidak konsisten?
tidak stabil, gampang berubah. Nah, tolong Mas Ami bagaimana tipsnya supaya sobat-sobat brand syariah ini dapat melakukan antisipasi dengan baik. Betul sekali Pak Bambang. Menjaga kualitas adalah menjaga amanah. Jadi ada rahasia besar di balik itu, yaitu menjaga kualitas produk sebenarnya adalah salah satu rahasia sukses suatu bisnis. Tapi Pak Bambang jangan ngomong-ngomong ke orang lain nih. Apa tuh? Jadi bahwa kualitas produk, kalau orang ingin sukses, jagalah kualitas produk itu. Nah, ada anekdot gini Pak Bambang. Kalau misalkan orang punya usaha warung makan nih, terus yang masak misalkan seorang wanita, nah terus kita rasakan, wah ternyata asin sekali. Anekdotnya itu kadang-kadang kita heureuy, orang Sundanya bilang, Mbak, udah mau nikah ya? Itu kira-kira anekdotnya kayak gitu. Tapi setidaknya ada 4 hal utama untuk yang menyebabkan kualitas produk itu tidak konsisten. Yang pertama adalah owner itu terlalu fokus kepada pertumbuhan bisnis. Omset maksudnya? Omset. Ya. Yang kedua, standar operasional yang lemah. SOP. Yang ketiga, penggunaan bahan baku yang tidak standar. Kemudian yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap mutu produk atau mutu produk. QC ya. Sekarang kita fokus kepada pertumbuhan dulu ya. Kenapa hal ini malah mempengaruhi konsistensi kualitas sebuah produk? Sudah menjadi asar atau sesuatu hal yang sangat umum bahwa kalau sesuatu yang berlebihan itu pasti akan berakibat negatif. Nah, fokus pertumbuhan sangat baik, tetapi ketika berlebihan itu akan menjadi bumerang. Contohnya, ketika kita terlalu fokus pada pertumbuhan, maka akan membuat program promosi yang besar-besaran. Nah, alhamdulillahnya program promonya berhasil sehingga minat customer itu melonjak. Nah, tapi ternyata ketika sumber daya kita untuk memproduksi ternyata terbatas, apa yang terjadi? Akhirnya apa? Akhirnya kita mengejar kuantitas, yang penting barang nyampe ke customer, tapi kualitasnya menurun. Sehingga di sini perlu ada harmonisasi antara keinginan untuk tumbuh dengan kemampuan untuk mendeliver produk dengan kualitas yang baik pada saat ini. Pada poin 2 tadi Mas Hamid menyampaikan bahwa standar operasi yang lemah mengakibatkan kualitas produk yang tidak konsisten. Tidak stabil. Betul. Bagaimana sebaiknya sobat trader syariah mengantisipasi hal ini? Banyak bisnis yang dibangun berdasarkan keahlian owner nih. Nah, dan perlu kita sadari juga, memang budaya di Indonesia ini kan budayanya lisan. Sehingga kadang-kadang owner ketika dia mulai merekrut karyawan, dia akan menjelaskan secara lisan. Ya kalau karyawannya baru 1 atau 2 orang, mungkin masih bisa dikontrol dengan baik. Tapi ketika sudah 3, 4 atau bahkan lebih, apa yang terjadi? Nah, di sini sobat trainer syariah hendaknya mulai budaya untuk menulis. Jadi susunlah standar operation procedure dari hulu sampai hilir, gitu, dari mulai proses input bahan baku sampai produk
ke dalam SOP. Yang ini kemudian dibagikan kepada tim sesuai responsibility-nya masing-masing. Ya. Hal ini juga merupakan wujud nyata dari sikap amanah, bahwa ketika kita menjanjikan suatu produk dengan spesifikasi tertentu kepada customer, itu kita rancang produk itu, mulai dari kita membeli bahan bakunya, kemudian bagaimana kita memprosesnya, sampai akhirnya produk itu terjadi. Nah, SOP ini tidak hanya diberlakukan sekadar sebagai aturan teknis aja. Oh, aku udah punya SOP, udah selesai, seperti itu juga. Tetapi harus kita budayakan sebagai apa? Sebagai akad internal antar bagian. Misalkan bagian penerimaan barang dengan bagian yang mulai memproses bahan baku, itu kita buatkan semacam KPI-nya, apa standarnya, mulai jenisnya, waktunya, dan lain sebagainya, yang tergantung dengan bisnisnya masing-masing atau industrinya masing-masing. Mata rantai bahan baku satu produk, Mas Amit, itu seringkali dipengaruhi oleh faktor alam atau cuaca, ya kan? Kemudian lemahnya kontrol kualitas QC tadi, ya kan? Kemudian ya tidak adanya tadi standarisasi spesifikasi yang ketat, begitu kan? Nah, fluktuasi harga di pasar juga mempengaruhi juga, ya kan? Naik turunnya harga kan? Nah gitu. Nah, cara penyimpanan yang buruk ini memperparah lagi, gitu kan? Nah, proses delivery bahan baku sebelum masuk ke proses produksi ini melengkapi keburukan SOP tadi ya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, bagaimana Sobat Entrepreneur Syariah dapat menyiasati hal ini agar bahan baku yang masuk ke proses produksi itu menghasilkan produk yang stabil atau konsisten? Sobat Entrepreneur Syariah, untuk memastikan bahan baku yang masuk selalu sesuai standar, kita harus pertama memang menetapkan spesifikasi bahan bakunya itu sendiri, Pak Bambang. Dan jangan lupa menuliskan akad yang jelas kepada supplier, sehingga tidak ada hal yang remang-remang di situ. Misalkan contohnya kita mau beli mur dan baut, ukurannya berapa senti panjangnya, lebar diameternya berapa, ujungnya seperti apa. Nah, itu spesifikasinya ya, termasuk jenis logamnya apa. Nah, itu harus kita harus kita tuangkan secara clear. Proses ini kemudian dilanjutkan dengan cek kualitas secara berkala. Nah, hal ini dilakukan secara misalkan mingguan atau bulanan, bisa periodik lah ya, secara periodik. Nah, dengan adanya akad yang clear tadi terkait dengan spesifik bahan baku yang pengen masuk ke kita, nah, bahan baku ini bisa semua industri ya. Kalau misalkan industrinya kuliner, mungkin bahan bakunya sayur mayur, buah-buahan gitu ya. Tidak hanya manufaktur atau industri yang besar lainnya. Kemudian sehingga memberikan Sobat Entrepreneur Syariah sebagai owner usaha itu landasan untuk bisa menolak atau menerima bahan baku yang diterima oleh supplier tanpa supplier merasa dizolimi, kira-kira gitu. Karena ada akad yang jelas di awal. Nah, selain itu untuk bisnis yang menengah ke atas mungkin perlu juga menerapkan sistem FIFO ya, first in, first out, dan digitalisasi, sehingga akan menjamin bahan baku yang masuk
itu akan terserap sesuai kedatangannya. Dan ini akan mencegah penurunan kualitas dari bahan baku yang disimpan oleh Sobat Brainer Syariah. Nah, di sisi lain nih, seringkali karena terburu-buru atau mungkin ada faktor lain ya, sebab lainnya, itu produk yang dihasilkan langsung dikirim atau disajikan kepada customer, ya kan? Nah, hal ini seringkali menyebabkan kualitas produk jadi tidak terpantau. Ini ya. Nah, bagaimana nih Mas Sampiti supaya Sobat Brainer Syariah bisa memantau kualitas suatu produk yang dihasilkan, ya kan? Meski dengan misalnya mengurangi kecepatan delivery kepada customer. Sobat Brainer Syariah, kita dapat memantau kualitas produk tanpa mengorbankan kecepatan. Salah satu caranya dengan built-in quality control atau built-in QC. Nah, jadi built-in QC itu maksudnya adalah pengecekan dilakukan di setiap tahapan produksi. Jadi tadi kan kalau bahan baku kita kaitannya dengan supplier, ketika bahan baku udah mulai masuk ke proses produksi, nah setiap prosesnya itu kita lakukan pengecekan ulang. Misalkan gini Pak Bambang, tadi kalau paling gampang contohnya kuliner misalkan. Nah, pada saat bumbu bikin nasi goreng nih gampangnya misalkan, pada saat bikin nasi goreng, ketika bumbu-bumbu sudah dimasukkan dan ketika diaduk, nah mungkin ada supervisornya itu bisa mencicipi masakan itu pada saat mulai diaduk sebelum selesai nih ceritanya, sehingga atau supervisor mengontrol bener nggak seluruh bumbu itu udah masuk atau belum, jangan sampai ketinggalan, kelebihan dan lain sebagainya. Itu salah satunya seperti itu. Sehingga hal ini kalau diterapkan secara tahapan itu akan mengurangi waktu untuk pengecekan akhir. Nah, beda dengan kalau kita langsung pengecekan akhir, pasti akan lama, dan ketika hasilnya jelek, terjadi sesuatu di tengah-tengah, iya, kita harus mengulangi dari nol. Nah, itu perbedaannya kira-kira seperti itu, Pak Bambang. Masya Allah, luar biasa Mas Hamid. Ya. Jadi ternyata ya begini, rahasia bisnis sukses itu dengan menjaga kualitas produknya sebenarnya dapat dilakukan dengan baik oleh siapapun, semua Sobat Brainer Syariah, tergantung tadi ya tahapan-tahapan QC-nya, gitu ya. Tidak peduli ketika dia bisnis baru start, masih kecil atau yang udah besar, semua bisa melakukannya, gitu kan. Memang menantang dan butuh effort yang besar dong tentunya. Tetapi dengan niat menjalankan amanah tadi di awal kita bicara, gitu kan, saya yakin Sobat Brainer Syariah itu semua dapat melakukannya dengan baik, ya kan? Betul. Dari proses awal sampai akhir. Nah, sekarang kita tiba pada kesimpulan pembahasan di episode ini, sekaligus biasa, mohon tipsnya, Mas Hamid, bagaimana kepada rekan-rekan Sobat Brainer Syariah? Pak Bambang dan Sobat Brainer Syariah, untuk menjaga kualitas produk itu tetap konsisten, ya tadi kita sudah membahas 4 hal utama. Nah, tentunya solusinya juga 4 hal juga kira-kira. Yang pertama, Sobat Brainer Syariah harus melakukan harmonisasi antara target pertumbuhan dengan kemampuan produksi saat ini. Jadi proyeksi target itu walaupun tentunya mungkin Sobat Brainer Syariah pengen hasil yang sebesar-besarnya gitu. Nah, itu harus dijaga. Dengan apa? Direm lah istilahnya. Direm dengan apa? Dengan kemampuan produksi. Jadi kalau kemampuan produksinya 100 gitu. Nah,
ya targetnya maksimal 100 lah, kira-kira seperti itu. Nah, dan kalau misalkan ternyata pemasarannya lebih tinggi, yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah memperbesar kemampuan produksi dulu, baru bicara target pertumbuhan lagi. Kira-kira gitu yang pertama. Yang kedua, membuat SOP yang baik dan mudah dimengerti oleh tim. Sehingga tim itu tidak kebingungan, saya mau mulai dari mana, kemudian hasil proses yang saya lakukan, saya serahkan ke siapa. Untuk ini selanjutnya ya. Untuk selanjutnya. Nah, yang ketiga, standarisasi bahan baku. Mulai dari proses serah terima barang, maupun jangan lupa Pak Bambang, pembayaran ke supplier. Jangan bahan bakunya dikejar-kejar, pembayarannya kita lupa. Gitu. Karena nanti ini akan berpengaruh. Kalau supplier kecewa, mungkin dia akan pada saat berikutnya dia akan mengirimkan barang dengan kualitas yang lebih rendah, karena dia akan berhitung bahwa oh, uang saya mandeknya di Bapak Anu sekian bulan gitu. Berbeda dengan kalau misalkan oh, kalau saya kirim dia udah puas, paling seminggu saya udah dibayar. Berarti dia akan punya perhitungan yang berbeda. Pokoknya sesuai dengan komitmen lah ya. Terus minimal sesuai dengan komitmen. Kemudian yang keempat, built-in quality control. Jadi pada tahapan kritis dari proses produksi yang dilakukan. Demikian kira-kira kesimpulan pembahasan kita untuk menjaga konsistensi produk, kualitas produk yang merupakan salah satu rahasia bisnis sukses. Tentunya ada rahasia lainnya Pak Bambang. Nah, tapi mungkin nanti itu untuk episode berikutnya ya. Semoga Sobat Trainer Syariah selalu diberi kekuatan untuk tetap menjaga amanah dalam berbisnis dan sukses dalam menjalankan bisnisnya.